pesannya adalah bahwa sesuatu yang baru itu kan tujuannya ingin meningkatkan, kualitas ya, kualitas hidup betul. seseorang nih kalau konteks ini ya. Nah, Ya. berarti artinya kita, tidak peduli dengan orang lain begitu kah? Artinya fokus pada diri Oh, sendiri, bukan, gitu? bukan juga, Bu. Bagaimana? Maksudnya Iya, fokus pada perbaikan diri sendiri gitu, jadi atau kalau bagaimana? inovasinya dari tadi saya sampaikan inovasi bukan soal menjadi lebih baik dari orang lain gitu. Ah, ya Jadi, kan? Artinya nggak jadi fokus ke bukan, orang lain, bagaimanapun jadi orang lain, yang penting kita fokus pada diri sendiri Jadi bahwa kita juga harus mmm, bukan tentang artinya bukan tentang itu bukan kita harus seolah-olah kita harus lebih baik dari orang lain saja gitu fokusnya bu konsennya gitu tapi kita juga bisa berinovasi untuk bisa jadi lebih baik untuk diri kita sendiri juga gitu Bu. oke. Oke. Sebenarnya Bu, standar baik itu kan, ada ya standarnya ya. ya Gimana? Kalau baik dengan benar sama atau tidak? Baik baik ada standarnya tidak atau bagaimana? Baik dengan benar Beda, kadang-kadang Bu. beda? Beda, Bu. Ya. Kalau Jadi baik panjang nih sifat, kalau pembahasannya ya. Kalau kebenaran itu ada standarnya ya. Kalau standarnya betul Bu. Ya, kebaikan ada juga. benar Ya itu mutlak, Bu. mutlak. Oke. Oke, boleh dilanjutin lagi ya Bu Syarifah ya. Ini siapa nih? Yang baik menurut Oke. orang Kristen belum tentu sama menurut orang Islam. Jadi beda baik. Ya, 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 setuju juga Pak Nurasan. Oke oke. Baik Oke. baik. Ah, Baiklah dilanjut ya. Nggak apa-apa, Bu Makasih. Dokter. iya. Pak Oke, baik. Jafar. Lanjut ya, izin ya Bu ya. Terus kemudian Ya saya yakin silakan. sekali Bapak Ibu semua di sini yang hadir di sini pasti eh, senang ketika kita bisa melakukan inovasi di tempat kerjanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Pasti ingin membawa perubahan. Oke, bahwa saya percaya bahwa kita perlu selalu berinovasi karena perubahan adalah awal dari inovasi. Nah, mengingat pentingnya dari materi kita kali ini, Bapak Ibu, ya, eh, ini kita akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, Bu Syarifah. Barangkali Bu Syarifah belum hafal gitu. Pak Nurasan itu mukanya kayak bangunan gedung biru gitu, Pak Nurasan. Kalau boleh dikelihatan mukanya biar kelihatan juga gitu. Oke, Saya kelompok jelaskan 4 ini ini terdiri, kameranya tidak mendukung ini. oh gitu. Transparan ya, jadi kayak Casper ya. Jadi kelompok 4 ini, Ya, Bu, mohon maaf, Bu Dokter, mohon maaf. ya, terdiri dari Bu Ari Isnaini Puspita, kemudian Pak Nur Hasan, kemudian saya sendiri, dan Ibu Mumun Maimunah. Kita berempat sudah berusaha intinya untuk menyelesaikan tugas dari Bu Syarifah, kemudian tentang model proses pengambilan keputusan inovasi terhadap tingkat adopsi inovasi di bidang pendidikan. Lanjut ya, Bu. Nah, ini abstraknya. Review ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dan model dalam proses keputusan inovasi terhadap tingkat adopsi inovasi di bidang pendidikan. Jadi konsen kita adalah di bidang pendidikannya. Review ini terdiri dari variabel bebas, yaitu model proses keputusan inovasi, dan variabel terikatnya, yaitu adopsi inovasi di bidang pendidikan. Review ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode peninjauan pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data yang berkaitan dengan proses keputusan inovasi dari jurnal, internet, buku, dan sumber lainnya yang relevan. Data dikumpulkan dengan menggunakan mesin pencari Google Scholar untuk mencari artikel dengan kata kunci model proses keputusan inovasi dan tingkat adopsi di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, ditemukan bahwa terdapat pengaruh model proses keputusan inovasi terhadap tingkat adopsi inovasi di bidang pendidikan di berbagai wilayah. Individu berdasarkan kebutuhannya mencari informasi dan mempelajari ketika inovasi yang dibutuhkan muncul. Oleh karena itu, inovasi dapat menuntun pada kebutuhan dan sebaliknya. Individu yang menciptakan gagasan-gagasan baru berdasarkan tuntutan kebutuhan disebut dengan agen perubahan. Nah, di sini juga masih kelanjutannya beberapa agen perubahan menciptakan kebutuhan di antara klien-klien mereka dan menunjukkan adanya gagasan-gagasan baru yang dibutuhkan dan diinginkan. Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pengetahuan tentang keberadaan inovasi
dan dapat menumbuhkan keinginan atau motivasi untuk pengambilan keputusannya. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model proses keputusan inovasi bersinergi terhadap tingkat adopsi inovasi di bidang pendidikan di berbagai wilayah dan atau negara. Proses keputusan inovasi adalah proses di mana seorang individu atau unit pembuatan keputusan lainnya berpindah dari pengetahuan pertama tentang inovasi ke pembentukan sikap terhadap inovasi, ke keputusan untuk menerima atau menolak, ke implementasi dan penggunaan ide baru untuk konfirmasi keputusan ini. Langkah utama dalam proses keputusan inovasi seperti yang disampaikan di awal tadi, ada langkah pertama itu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Nah, ini kalau tadi kita lihat cover bukunya Roger, nah ini fotonya Roger yang kita apa ambil dari Google gitu ya, Bu. Jadi saya juga bertanya-tanya, oh, Rogernya yang mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, ternyata Benar nggak itu ya? Masih hidup atau sudah meninggal, Pak? saya Ngambil di belum Google ya belum kita. kayaknya sih udah meninggal sih, Bu, kayaknya, Bu. Kalau Roger Danuarta masih ada, Bu. Iya, Baik, artis baik. tuh. Oke, ya itu ya, Bu ya. Jadi untuk pendahuluannya perkembangan ilmu pengetahuan merupakan buah dari inovasi seperti yang kita tahu ya. Inovasi merupakan jantung dari kemajuan dan perubahan terutama dalam bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang pesat, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait inovasi menjadi sangat krusial. Model proses keputusan inovasi hadir sebagai kerangka kerja yang sistematis untuk memahami bagaimana individu, kelompok, atau organisasi melalui serangkaian tahapan dalam memutuskan untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Jadi, belum tentu ketika inovasi itu pasti diterima atau ditolak ternyata, Bu, saya bacanya gitu. Tergantung penerimaannya gitu. Terus kemudian untuk meningkatkan mutu pendidikan, agen perubahan berinovasi dalam pelaksanaan pendidikan formal. Adanya standarisasi kemampuan tenaga pendidik dan pengembangan kurikulum, hal tersebut mendorong agen perubahan untuk berinovasi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Nah, Bu, kita juga melakukan studi literatur review, Bu, gitu ya, terkait dengan Rogers ini, gitu ya. Kita eh, mengambil juga dari Hayati Hovifah Amin dengan judul Efektivitas Tahapan Proses Pengambilan Keputusan dalam Program Inovasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Terus kemudian juga ada dari Ratna Ningsih Murwani Berto 2023 penelitian dengan judul Proses Pengambilan Keputusan Adopsi Inovasi Aplikasi Gramedia Digital dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu, ada juga dari Tusadia Sari Amin Mukhlisuddin. Ini penelitian dengan judul Model Keputusan Inovasi dalam Pendidikan dengan Metode Penelitian Kepustakaan menghasilkan kesimpulan bahwa penguatan tentang hakikat dan model dalam proses pengambilan keputusan inovasi dengan 5 tahapan dirasa lebih optimal. Kemudian ada juga dari Siti Fitriana dengan judul penelitiannya Transformasi Pendidikan Tinggi di Era Disrupsi dengan menggunakan metode studi literatur artikel ilmiah. Ini ada beberapa tambahan literatur yang kita gunakan sebagai bahan untuk literatur reviewnya. Terus kemudian metode yang kita gunakan, yang pertama ada metode menggunakan studi analisis kualitatif ya, dengan studi pustaka. Studi literatur merupakan penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuwan melalui pengumpulan beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi tujuan penelitian. Ini langkah-langkahnya, ada 5 langkah, Ibu, untuk yang kami lakukan. Pertama adalah memilih topik penelitian, kemudian pencarian sumber literatur, kemudian pemilihan sumber untuk yang objek penelitian, kemudian analisis teks, dan sintesis dan interpretasi. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Pak Nur Hasan. Kepada Pak Nur Hasan dipersilakan. Silakan, mangga Pak Nur. Baik, mohon izin Ibu Dr. Saripah dan teman-teman, kami melanjutkan apa yang telah tadi disampaikan oleh Kang Jakpar. Ya. 4 hasil dan
pembahasan pengambilan keputusan suatu inovasi untuk masing-masing individu atau kelompok berbeda-beda. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dari pengambilan keputusan. Hal itu bisa berdasarkan pengetahuan, kebutuhan, habitat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, penerimaan dari inovasi tidaklah cepat ataupun instan. Hal ini dapat terjadi jika ada pengaruh kebijakan dari luar yang mendorong wajib menerima. Pada proses keputusan inovasi, tahap pertama melibatkan perolehan pengetahuan dan paparan terhadap inovasi. Yang kedua, tahap persuasi, mengacu pada pembentukan sikap dan keyakinan yang menguntungkan mengenai inovasi. Sebagai reaksi terhadap pengetahuan yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Ketiga, keputusan mencerminkan perkembangan niat perilaku untuk menerapkan inovasi. Keempat, implementasi merujuk pada perilaku nyata. Terakhir, tahap konfirmasi mencakup mencari penguatan atas keputusan yang telah dibuat. Dan jika diadopsi, pengakuan atas manfaat inovasi. Naik, Kang Japar. Siapa? Bun Mumun ya. Lanjut, penemuan-penemuan baru seringkali dianggap tabu. Dalam konteks ini, inovasi seringkali kurang dihargai oleh kalangan yang menentang temuan-temuan baru, yang menyebabkan sebagian orang tidak setuju terhadap penerapan inovasi. Ini artinya bahwa sesuatu yang baru memang tidak bisa kadang-kadang tidak langsung diterima. Hal ini tentu berkait dengan akal pikiran masing-masing orang yang berbeda. Ada orang yang mungkin pemikirannya sudah 10 tahun lebih maju, mungkin banyak orang yang pemikirannya mundur 10 tahun ke belakang, sehingga mungkin tidak langsung bisa menerima. Dipusi erat kaitannya dengan penyebaran atau pengkomunikasian terhadap massa yang dapat menjadi pengubah pola pikir mereka, khususnya bagi perkembangan di dunia pendidikan. Lanjut. Teori ini membantu memahami tentang suatu pengertian dalam pendidikan kepada masyarakat agar pemahaman yang tepat dapat diterima oleh masyarakat. Difusi inovasi melibatkan serangkaian tahap dalam perkembangan waktu yang dapat dibagi menjadi beberapa aspek, termasuk 1. Proses difusi inovasi. 2. Inovasi itu sendiri. 3. Tingkat adopsi suatu inovasi saat memahami bagaimana keputusan inovasi dibuat. Terjadi serangkaian proses di mana seseorang atau entitas pengambil keputusan lainnya berpindah dari pengetahuan awalnya tentang suatu inovasi menuju pembentukan sikap terhadap inovasi. Mencapai keputusan untuk mengadopsi atau menolak, melaksanakan ide baru, dan mengkonfirmasi keputusan yang diambil. Ini diambil dari Miharja 2022. Lanjut. Hasil dari sebuah keputusan inovasi tidak mutlak langsung diterima oleh responden. Kadangkala diterima langsung, diterima dengan paksaan, ataupun diterima dan diadopsi. Proses adopsi inovasi melalui tahapan pengetahuan atau knowledge, persuasi, pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Badri 2019. Next. Model proses keputusan inovasi kita saat ini yang digambarkan dalam gambar 5.1 terdiri dari 5 tahapan. 1. Pengetahuan terjadi ketika seorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya dihadapkan pada keberadaan suatu inovasi dan memperoleh pemahaman tentang cara kerjanya. 2. Persuasi terjadi ketika seorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya
membentuk sikap yang mendukung atau tidak mendukung terhadap inovasi. 3. Keputusan terjadi ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak keputusan inovasi. 4. Implementasi terjadi ketika seorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya menerapkan ide baru. 5. Konfirmasi terjadi ketika seseorang mencari penguatan atas keputusan inovasi yang telah dibuat, namun ia mungkin membatalkan keputusan sebelumnya jika terkena pesan yang saling bertentangan dengan inovasi. Roger 2003. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan yang lain. Bu Mumun atau Bu Ari? Bu Mumun, mangga Bu Mumun. Baik, terima kasih Pak Nur Hasan. Izin Bu dosen, saya melanjutkan presentasi kelompok 4. Hasil dari sebuah keputusan inovasi tidak mutlak langsung diterima oleh responden. Kadangkala diterima langsung, diterima dengan paksaan. Ini kayaknya udah ya Pak ya? Pak Jafar coba slide-nya. Nah, Yang ini, iya, ke tadi gambarnya, yang gambar. Ya. Ini adalah gambar 5.1 yang tadi dijelaskan oleh Pak Nur Hasan, yaitu tentang proses pengambilan keputusan inovasi, yaitu terdiri dari 5 tahapan yang tadi sudah dijelaskan Pak Nur Hasan ya. Ini tabelnya. Lanjut Pak Jafar. Ini proses adopsi inovasi ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengetahuan proses, yang kedua tahap persuasi, yang ketiga tahap keputusan, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima tahap penemuan kembali. Lanjut Pak Jafar. Untuk tahap pengetahuan proses adalah pengambilan keputusan inovasi diawali dengan tahap pengetahuan yang dimulai saat seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya dihadapkan pada keberadaan sebuah inovasi dan memperoleh pemahaman mengenai cara kerjanya. Menurut Rogers 2003 berpendapat bahwa pemaparan selektif dan persepsi selektif bertindak sebagai penutup jendela pikiran kita yang sangat rapat dalam hal pesan inovasi. Karena ide-ide tersebut baru, kita tidak dapat memiliki gagasan yang konsisten dan positif tentang gagasan yang belum pernah kita temui sebelumnya. Jadi bersifat subjektif, di mana inovasi tentang pengembangan teknologi di era digitalisasi salah satu pemicunya adalah kebutuhan. Lanjut Pak Jafar. Tiga jenis pengetahuan tentang sebuah inovasi yaitu pengetahuan kesadaran, pengetahuan tentang cara menggunakan informasi yang diperlukan untuk menggunakan inovasi dengan benar, dan pengetahuan prinsip menurut Rogers 2003. Generalisasi berikut merangkum hasil temuan mengenai pengetahuan awal tentang suatu inovasi, di mana generalisasi yang 5.1 bahwa orang yang mengetahui suatu inovasi lebih awal memiliki lebih banyak pendidikan daripada yang diketahui orang-orang di kemudian hari. Untuk generalisasi 5.2, mereka yang mengetahui suatu inovasi lebih awal mempunyai status sosial lebih tinggi dibanding mereka yang mengetahui inovasi belakangan. Generasi 5.3, mereka yang mengetahui suatu inovasi lebih awal memiliki lebih banyak paparan terhadap saluran komunikasi media massa dibanding mereka yang mengetahui inovasi belakangan. Berikutnya generalisasi 5.4, mereka yang mengetahui suatu inovasi lebih awal memiliki lebih banyak paparan terhadap saluran interpersonal dibanding mereka yang mengetahui inovasi belakangan. Selanjutnya, generalisasi 5.5, mereka yang mengetahui suatu inovasi lebih awal mempunyai lebih banyak kontak dengan agen perubahan dibanding mereka yang mengetahui inovasi belakangan. Untuk generalisasi 5.6, orang yang mengetahui suatu inovasi lebih awal mempunyai tingkat sosial yang lebih tinggi partisipasi daripada yang diketahui kemudian. Generalisasi berikutnya 5.7, orang yang mengetahui suatu inovasi lebih awal lebih mungkin kosmopolit daripada para penemu selanjutnya. Generalisasi 5.8 menyatakan bahwa penemuan kembali terjadi pada tahap implementasi untuk banyak inovasi dan banyak bagi pelaku pengadopsi. Generalisasi 5.9, tingkat
penemuan kembali yang lebih tinggi menghasilkan tingkat adopsi inovasi yang lebih cepat. Generalisasi 5-10, tingkat penemuan kembali yang lebih tinggi mengarah pada tingkat keberlanjutan inovasi yang lebih tinggi. Tahap yang kedua yaitu tahap persuasi, di mana pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Di mana jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama adalah bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama di bidang afektif atau perasaan. Dalam tahap persuasi ini juga sangat penting peran kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan penerapan inovasi di masa yang akan datang. Perlu ada kemampuan untuk memproyeksikan penerapan inovasi dalam pemikiran berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Untuk mempermudah proses mental itu, perlu adanya gambaran yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan inovasi jika mungkin sampai pada konsekuensi inovasi. Lanjut, Pak Jafar. Tahap yang ketiga adalah tahap keputusan. Pada tahap keputusan ini dalam proses pengambilan keputusan inovasi, terjadi ketika seseorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Perlu diperhatikan bahwa dalam kenyataan pada setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi penolakan inovasi. Penolakan dapat terjadi pada awal tahap pengetahuan, dapat juga terjadi pada tahap persuasi. Mungkin juga terjadi setelah konfirmasi. Ada dua macam penolakan inovasi. Yang pertama penolakan aktif, artinya penolakan inovasi setelah inovasi melalui mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mungkin sudah mencoba lebih dahulu tetapi keputusan terakhir menolak inovasi. Yang kedua penolakan pasif, artinya penolakan inovasi dengan tanpa pertimbangan sama sekali. Dalam pelaksanaan difusi inovasi antara pengetahuan, persuasi, dan keputusan inovasi sering berjalan bersamaan. Bahkan untuk jenis inovasi tertentu dapat terjadi urutan pengetahuan dulu, keputusan inovasi, baru persuasi. Lanjut, Pak Jafar. Yang keempat, tahap implementasi. Implementasi terjadi ketika seseorang individu atau unit pembuat keputusan lainnya menggunakan sebuah inovasi. Implementasi melibatkan perubahan perilaku yang nyata saat ide baru benar-benar diterapkan. Memutuskan untuk mengadopsi ide baru adalah satu hal dan menggunakan inovasi adalah hal yang berbeda. Karena masalah tentang bagaimana tepatnya menggunakan inovasi muncul pada tahap implementasi. Tahap implementasi dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, tergantung pada sifat inovasi. Selanjutnya adalah yang kelima, penemuan kembali. Dalam banyak kasus, sebuah inovasi tidaklah invarian saat ia menyebar. Individu biasanya akan mengadopsi inovasi jika mereka menganggapnya kompatibel, relatif menguntungkan, tidak terlalu rumit, dapat diamati, dan tersedia untuk dicoba sebelumnya. Rogers 2003, Warner Lam, dan Silver 2020. Fakta bahwa penemuan kembali dapat terjadi merupakan argumen kuat untuk mengukur adopsi pada tahap implementasi sebagai perubahan yang benar-benar terjadi. Penemuan kembali dimulai dengan pengumpulan data tentang implementasi. Setelah itu proses penyelidikan oleh para peneliti difusi baru dilakukan. Hal itu dilakukan karena sebagian besar penemuan kembali terjadi pada tahap implementasi dari proses keputusan inovasi. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Ari. Silakan Bu Ari. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rumusan masalah, di sini kita otomatis akan bertanya tentang difusi inovasi itu sendiri dari penjelasan sebelumnya. Kita akan berpikir seberapa banyak ya penemuan kembali yang terjadi. Penemuan kembali itu tidak selalu buruk kan, atau tidak seperti yang dirangkum sebelumnya. Dan mengapa penemuan kembali itu bisa terjadi? Nah, untuk seberapa banyak penemuan kembali itu bisa terjadi, di sini beberapa penemuan telah
inovasi dari penemuan itu ada penemuan-penemuan. Kemudian dari penemuan itu akhirnya tadi kan berdasarkan pengetahuan persuasi itu sendiri. Nah, ada yang menerima dan tadi juga ada yang menolak. Ketika ada penerima pun ada penerima aktif, ada juga penolak aktif, penolak pasif. Nah, begitupun dalam penerima dan penolaknya. Kemudian di sini berdasarkan survei nasional sekolah yang mengadopsi inovasi pendidikan dipromosikan yang dilakukan penelitian oleh Emrik sebelumnya, itu dari yang diterima inovasi tersebut 56% diterima, kemudian digunakan, dan dari 56% itu 20% itu mengadopsi dan melakukan inovasi. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Von Hippel 1976. Penelitian ini terjadi dari 111 inovasi. Dia meneliti tentang proses inovasi yang digunakan itu tentang model prototipe produk baru, kemudian menyerahkan kepada produsen. Nah, kemudian dari situ, dari produk baru tersebut 80% dari 111, 80% itu diadopsi lagi. Kemudian dari 104 adopsi tentang kesehatan mental yang diteliti di California, dari 104, 55 kasus itu kemudian diadopsi lagi, dari 55 itu diterima inovasinya, kemudian dari 55, 49 itu dilakukan inovasi. Itu petikan yang diambil dari kelompok kami, seberapa banyak penemuan kembali itu bisa terjadi. Sebenarnya seperti kurikulum Merdeka ini, kita guru sebagai agen perubahan, itu juga sebenarnya diberikan kebebasan untuk berinovasi, tapi dengan ada batasan untuk kurikulum. Adapun yang kedua, penemuan kembali itu tidak selalu buruk. Ya, kami setuju dengan pemaknaan bahwa penemuan kembali itu tidak selalu buruk. Kadang-kala penemuan kembali itu adalah pembuktian sebuah penemuan sebelumnya atau sebuah mungkin penyempurnaannya. Penemuan itu bersifat subjektif tadi sebelumnya di pemaparannya. Kenapa? Karena tergantung kepada pengetahuan dan kepada persuasifnya itu sendiri. Penemuan kembali umumnya juga nggak dipandang baik oleh lembaga penelitian dan pengembangan. Ketika tidak dianggap baik, maka kadangkala dilakukan uji implementasi. Kemudian dilakukan inovasi, menyusun ide baru, sehingga memunculkan hal-hal yang baru. Kemudian untuk rumusan yang ketiga, mengapa penemuan kembali itu bisa terjadi ya? Itu bisa terjadi beberapa alasannya. Inovasi yang relatif itu lebih kompleks dan sulit dipahami, cenderung lebih mudah diciptakan kembali. Jadi misalkan ada sebuah inovasi yang dipikir itu kompleks, tapi sebuah agen perubahan melakukan perubahan, mau inovasi sehingga bisa diterima di masyarakat dengan baik. Ini dilakukan penelitiannya oleh Larsen dan Argawala Rogers 1977. Penemuan kembali dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan terperinci tentang inovasi dari pengadopsi. Ada sebuah inovasi karena tahapan penerimaan inovasi itu tergantung daripada pengetahuan masing-masing daripada manusia itu sendiri. Nah, agar lebih karena pengetahuan itu berbeda-beda, akhirnya Evelyn itu melakukan penelitian dan menyatakan bahwa yang mengelitik ibaratnya kenapa penemuan kembali itu bisa terjadi karena untuk merinci kembali agar inovasi itu dapat diterima di masyarakat. Dan satu lagi contohnya, inovasi merupakan konsep umum atau alat dengan banyak kemungkinan aplikasi, komputer, internet, dan lebih mungkin untuk diciptakan kembali. Sehingga ada pengembangan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian lanjut Pak Jafar. Difusi inovasi dalam pendidikan. Menurut pendapat Saud, tersebut bahwa sebuah inovasi itu harus suatu hal yang dapat memberikan solusi atas permasalahan
yang pendidikan terjadi. Inovasi yang disampaikan itu oleh SUU tahun 2010. Merupakan suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang sebelumnya. Diusahakan untuk sengaja meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Seperti halnya tadi kenapa dilakukan inovasi baru untuk memperjelas. Tujuan inovasi pendidikan Indonesia tahap demi tahap itu untuk mengajar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan-kemajuan ilmu dan teknologi. Sehingga makin lama pendidikan Indonesia makin berjalan sejajar dengan kemajuan-kemajuan tersebut. Yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, peningkatan daya tampung usia SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Adapun tujuan inovasi pendidikan di Indonesia pada umumnya lebih ke pendidikan itu lebih meratanya pelayanan. Lebih pendidikan maksudnya lebih meratanya pelayanannya. Lebih serasinya kegiatan belajarnya. Efisien pendidikan, lebih efektif dan efisiennya sistem penyajian. Lebih lancarnya dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional. Lebih kokohnya kesadaran identitas dan kesadaran nasional. Tumbuhnya masyarakat gemar belajar, tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna dan mudah diperoleh, dan meluasnya kesempatan kerja. Hal ini kita lihat dari inovasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini harapannya lebih merata. Karena apa? Karena yang diatur oleh negara adalah capaian pembelajarannya. Sementara untuk indikator atau tujuan pembelajarannya disesuaikan kepada wilayahnya masing-masing berdasarkan asetnya, berdasarkan lingkungannya, dan aset itu diantaranya aset makhluk hidup dan aset tidak. Gedung, alat peraga, begitupun dengan tenaga pengajarnya. Kemudian di sini untuk nasional kebudayaan nasionalnya, kita lihat dengan adanya P5 di situ ada kebinekaan. Jadi di sini menurut kami inovasi pendidikan yang dilakukan sekarang oleh negara kita adalah kurikulum merdeka dengan mengajak guru-guru di Indonesia ini menjadi agen perubahan, agen untuk mengembangkan inovasi yang sudah ada. Lanjut Pak Jafar. Faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, visi terhadap pendidikan, faktor pertambahan penduduk, faktor perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Jadi visi terhadap pendidikan, kita punya tujuan tujuan pendidikan nasional, di mana itu terserap kepada visi misi dari sekolah masing-masing. Jadi mempengaruhi dari inovasi di sekolah tersebut. Contohnya di sekolah saya, misalkan visinya mengutamakan tentang pengembangan karakter. Sehingga inovasi sekolah kami yang dilakukan adalah kita membuat kegiatan revitalisasi nilai-nilai pendidikan karakter. Faktor pertambahan penduduk, faktor pengembangan ilmu pengetahuan juga sama. Bisa lanjut? Ada kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan dari tentang diskusi kali ini, diskusi inovasi, bahwa proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang berlangsung seketika, tapi merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, seperti halnya perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu. Kita sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Ada sebuah hal pembiasaan baru untuk tambahannya di makalah ini tentang evaluasi, bahwa ada pembiasaan setiap kegiatan yang dilakukan kita melakukan evaluasi. Dalam kurikulum merdeka, harapannya agar adanya muncul gagasan baru dan inovasi baru. Lanjutnya, model proses
keputusan inovasi secara konseptual dapat dibagi ke dalam 5 tahapan. Tadi pengetahuan terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan dihadapkan pada keberadaan inovasi dan memperoleh sejumlah pemahaman mengenai bagaimana berfungsinya persuasi terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan lainnya membentuk sikap yang mendukung atau tidak mendukung terhadap inovasi. Keputusan terjadi ketika seseorang atau unit pembuat keputusan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi. Implementasi terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan lainnya menggunakan inovasi, mengkonfirmasi terjadi ketika koma ya harus tadi ya. Konfirmasi terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan keputusan mencari pemantapan dari suatu keputusan. Sedikit lagi deh Pak Zafar. Nah, sehingga dalam pengembangan kurikulum Indonesia, teori difusi inovasi sangat berperan. Teori ini membantu dalam memperkenalkan ide-ide baru dalam dunia pendidikan. Pengambilan keputusan difusi inovasi melalui tahapan yang membutuhkan pertimbangan dan waktu. Pengambilan keputusan perubahan pendidikan berdasarkan hasil difusi inovasi telah melalui tahapan evaluasi. Proses difusi inovasi adalah cara untuk membawa ide-ide tersebut masuk ke dalam kurikulum pendidikan kita. Ini sangat berperan agar pendidikan tetap relevan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Nah, kayaknya terima kasih. Berikut ini paparan dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Pak Jafar. Monggo Pak Jafar. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan paparannya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di forum ini sudah tidak sabar untuk berdiskusi terkait dengan inovasi yang kita bahas pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Berikutnya Bu Syarifah, kita boleh ke rekan-rekan mahasiswa dulu untuk membuka sesi pertanyaan, atau Bu Syarifah ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu? Bagaimana? Apakah saya mengawali dengan masukan atau dilanjutkan dengan diskusi? Silahkan. Silahkan, keputusan diserahkan kepada mahasiswa. Kalau saya lebih dulu juga tidak masalah. Bagaimana? Silakan. Silakan Ibu. Atau ada yang sudah kebelet nih ingin diskusi nih? Kayaknya Bu Aswani udah nggak sabar deh Bu. Kayaknya Atau mau bagaimana? diskusi nih Bu Aswani. Ke Ibu dulu aja. Oh, kita Oke, biar dikoreksi terlebih dahulu. Itu dulu ya. Baik, Ya, Bu. saya izin share screen ya. Iya Bu. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya atas presentasi kelompok 4. Saya izin share screen untuk materi PPT tadi yang sudah dipaparkan. Nah, ini ada, saya ingin dari kalian ya mencermati dari kelompok 4 juga silahkan mencermati kembali ya. Ini berapa orang ini di sini yang hadir? 20 berapa? 20 sekian ya, 28 orang mahasiswa. Saya ingin coba kita kritisi judulnya ya, model proses pengambilan keputusan inovasi terhadap tingkat adopsi inovasi di bidang pendidikan. Ya, ini coba diingat-ingat ya judulnya nih ya. Jadi ada model proses pengambilan keputusan inovasi terhadap tingkat adopsi. Nah, kita masuk ke abstrak. Nah, di abstrak ini saya ingin ya Bapak Ibu membaca secara cermat dan saya dari 28 ini adakah yang berminat berkenan untuk memberikan masukan kritis atau revisi atau apalah ya. Silakan, saya ingin cermati satu slide ini. Dari kelompok 4 juga silakan jika ada ingin
meluruskan atau bagaimana? Tadi ingat ya judulnya, bisa lihat di file yang sudah dibagikan di grup. Bukan, kacamatanya nggak bisa, tulisannya kecil banget. Oh, di grup ada sudah dibagikan, silakan di laptop masing-masing jika ini atau ini saya slideshow ya. Bukan review ya, bukan review ya. Jadi gimana? Artikel ini bertujuan untuk review ini bertujuan. Gimana? Apa yang bisa diluruskan dari kalimat yang ada di abstrak? Mana yang janggal atau tidak pas tempatnya? Coba. Ada? Jangan ini ya, jangan merasa nggak enak sama kelompok 4, tidak ya. Tapi di sini kita semua belajar. Jadi atau dari kelompok 4 silahkan mungkin setelah mereview ulang gitu ya, pada saat menulis mungkin tidak menyadari bagaimana. Coba silahkan, tadi judulnya diingat ya, apa tadi, model proses pengambilan keputusan inovasi terhadap tingkat, di sini juga ada nih. Terhadap tingkat adopsi inovasi di bidang pendidikan. Proses pengambilan, ya. Coba. Masih Proses kurang berapa menit? Coba saya tunjuk aja deh, kok tidak ada yang ini ya. Keputusan inovasi terhadap tingkat adopsi inovasi. Saya kecilkan screen. Gimana? Ada? Mangga teman-teman, demi Ayo perbaikan kritisi, dasar dikritisi itu ya. dari abstrak Silakan. ini. Oh, Bu sorry. Aspani barangkali. Boleh Bu Aspani, nggak Ya, Bu apa-apa. Kita Aspani, belajar bareng. Ayo, silakan. Kasih masukan. demi kebaikan tugas kami gitu. Jadi ini untuk ini bersama ya. Untuk pemahaman bersama. Nah, coba. Jadi ini di sini ya, review ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dulu waktu yang S1-nya, kuliah S1-nya pernah skripsi tentunya ya, yang mungkin tidak ada yang lewat jalur tugas akhir juga, mungkin ada base project atau riset juga ya kalau tugas akhir. Jadi kalau yang skripsi, ini jenis penelitian apa ini? Ada variabel bebas dan variabel terikat. Kok gimana? Ini disebut jenis penelitian apa? Kuantitatif. Kualitatif. Kuantitatif. Siapa tadi yang menyebut? Pak Jafar? Iya. Kang Jafar? Kuanti kan? Ya, Kalau gitu. kuanti. Ya nggak sih Bu? Coba. Nah, kuantitatif. Kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya. Coba Pak Jafar. Ada yang salah nggak? Ini setelah dan variabel terikat, yaitu adopsi inovasi di bidang pendidikan. Ya. Coba lanjutkan kalimat berikutnya. Review ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Nah, sampai di situ. Kira-kira tepat nggak? Kualitatif itu ya. Kalau pustaka kualitatif. Kualitatif. Nah, tadi yang disampaikan, kalau ada variabel berarti? Variabel kuantitatif. Nah, kira-kira relevan atau Nggak nyambung bertentangan? ya? Bertentangan ya? Nggak nyambung ya, Bu? Iya, jadi kalau idealnya ya, karena ini kan kita artikel bukan hasil penelitian ya, artinya kita ini kan studi literatur. Ya tidak? Iya. Nah, jadi mungkin tidak perlu menggunakan variabel ya. Dan saya rasa, saya pikir
Jadi tidak dengan perasaan ya, tapi dengan pikiran ya. Jadi saya pikir tidak perlu menggunakan tingkat adopsi ya, karena tadi tidak kita dari paparan kelompok 4 itu kita tidak mendengar penjelasan tentang ada nggak tentang rate of adoption, tingkat adopsi. Ada nggak kelompok 4 memaparkan tentang tingkat adopsi? Bu Ari. Tadi yang pas menjawab di saya, Bu, paling yang contoh dari 111 yang diadopsi, dari yang ini, dari Larsen dan Argawala Rogers. Itu inovasi dari berapa ini diambil oleh berapa. Itu paling, tapi tidak muncul di PPT, tapi munculnya dalam pemaparan aja, Bu. Jadi Nah, ada jadi peningkatan. ya, secara konseptual tidak ditampilkan ya di PPT. Nah, oke, Ya, kita lanjut. parah Itu tadi. ya, Bu, mungkin perlu bisa dipahami kah maksud saya, Bu, di sini? Paham, Bu Bu, Ari? Ya, paham. Bu. Ya, Jadi, coba ulangi lagi. Kekeliruannya di mana? Coba ulangi, saya ingin mendengar. Bu Ari mau ganti apa? variabel. Ya, silakan. Untuk variabelnya, tiba-tiba lampu mati ya di sini. Untuk variabelnya dan untuk ininya biar karena progres untuk kelihatan peningkatan atau enggaknya implisit tidak eksplisit, maka baiknya judulnya mungkin model proses pengambilan keputusan inovasi di bidang pendidikan. Oke. Nggak usah Kemudian pakai data adopsi di bidang pendidikan. Kemudian untuk abstrak kira-kira yang diperbaiki apa? Untuk abstrak ini karena ini kan kita dari apa namanya pustaka ya. Jadi bukan penelitiannya itu kita hanya dengan membaca review beberapa buku, maka baiknya tidak menggunakan variabel karena kita menggunakannya studi pustaka. Oke, dipahami ya? Baik, Ya, Bu. karena di sini menggunakan metode deskriptif Penjauhan kualitatif ya. Penjauhan pustaka, Bu. Baik, mungkin itu masukan kritis dari saya ya untuk paparan. Nah, kemudian abstrak ya. Abstrak itu sebenarnya polanya itu apa sih, dimulai dari apa? Dimulai di sini tujuan sudah pas ya. Kemudian metode ada ya kan. Kemudian berikutnya ini nah, sebentar saya ingin kita coba mendiskusikan ya tentang kata menciptakan. Di sini kira-kira kalian setuju ya kata menciptakan? Ada yang tidak setuju tidak di sini? Coba. Saya Emang makna Menciptakan biasa ya, itu Bu hak ya. Kadang Tuhan. menciptakan yang ada tidak ada gitu. Dan hanya Tuhan yang menciptakan gitu. Jadi siapa yang menulis ini? Ya, makanya bermakna biasnya itu. Cuman kita coba ini gimana nih. Karena ada yang di kelompok, ada yang nggak apa-apa, ada yang apa-apa. Tapi ya memang masih bermakna bias, Bu. Ada pada diskusi ya kemarin ya, Bu Mumun, Pak Jafar. Ya, menghadirkan mungkin. Iya, mungkin nanti katanya lebih Ya, diganti bisa kali ya. kita Beberapa diskusikan agen lagi. perubahan. Bisa kita. Kira-kira kata yang tepat apa nih Pak? Bisa menggantikan kata menciptakan di sini. Beberapa agen Mungkin bisa perubahan. menghadirkan atau Menghadirkan. apa ya? Menghadirkan Memberikan. kebutuhan, memberikan. Bukan memberikan kebutuhan. Kan ya. Coba. Iya, Beberapa makanya lagi agen berpikir. perubahan. Kalau menurut saya Beberapa agen. menganalisis, Bu. Menganalisis atau mengeksplorasi. Nah, dia Atau mengeksplorasi. membuat sesuatu sehingga kebutuhan dari klien-klien itu terpenuhi. Itu inti dari agen perubahan. Itu mungkin kalimatnya nanti lebih dipercantik bahwa agen perubahan ini berniat
basicnya ada inovasi itu kan ada kebutuhan. Nah, kebutuhan agen perubahan itu ingin memenuhi kebutuhan itu kali ya, atau menyelesaikan kendala atau apa sehingga inovasi itu ada. Bisa menghadirkan. Ya, menghadirkan. Menghadirkan itu lebih manusiawi. Tapi kita Oke, dari diskusi-diskusi ini jadi saya. menemukan satu hal loh Bu Syarifah. Ya, Tim ini kan tadinya awalnya gini ya, curhat sedikit nih. Mata kuliah difusi ini apa sih gitu kan ya. Apa sih kok kita masih kayak ada di awan-awan jauh gitu, walaupun kata difusi inovasi itu kayaknya udah banyak gitu. Tapi udah semakin sering didengar. mempelajari gitu. Nah, sering dengar gitu. Semakin dipelajari pas apalagi ini lebih mengulik lagi, apalagi pas baca water kan tentang penyakit. Yang satu lagi tentang air. Apa ini? Kita mata kuliah apa Sama. gitu. Ya kan? Ya kita tim tadinya bulat gitu dulu nih, makanya. Tapi akhirnya kita Sama. menemukan titik temu difusi mata kuliah ini tuh mengajarkan kita untuk ya berpikir terbuka, open mind terhadap segala sesuatu yang baru, bisa kita terima, bisa enggak, mau memperbaiki atau enggak. Jadi kayak, oh iya, baru menemukan titik kliknya gitu loh. Walaupun masih banyak Oke, salahnya dan koreksinya, Bu. betul. Jadi kan mata kuliah ini mata kuliah difusi inovasi, khususnya pendidikannya. Nah, kita sebagai seorang akademisi ya, Bapak Ibu juga profesinya guru, dan tujuan pendidikan abad 21 adalah apa? Salah satunya apa? Di sini petir Bapak Ibu. Sama Bu, Ngeri jangan ya terus ini. Bu di sini juga. Jadi Sama, Bu. salah satunya adalah apa? Creativity ya, dan creativity itu adalah cikal bakal satu inovasi ya kan. Nah, harapannya ketika kita sebagai akademisi itu menghasilkan satu pemikiran, ide baru gitu ya, baik itu ya inovasi itu kan tidak hanya ide tapi juga bisa produk gitu ya. Nah, bagaimana produk atau inovasi itu bisa diterima ya, bisa diterima oleh pengguna atau target sasaran kita, maka kita perlu mempelajari tentang model proses pengambilan keputusan oleh adopter ya. Nah, kemudian apa namanya, pekan lalu itu proses perkembangan difusi inovasi itu sendiri gitu. Maksudnya penelitian ya, proses perkembangan penelitian difusi inovasi itu sejauh mana dari awal hingga akhir. Ya memang di awal-awal itu kan penelitian difusi inovasi itu marak dilakukan di bidang apa, yang tadi Kang Jafar sampaikan di Kesehatan ya, Bu. pertanian ya, Pertanian kesehatan ya, juga pendidikan itu menengah sama. akhir ya, baru dilakukan banyak penelitian-penelitian di bidang difusi inovasi pendidikan. Nah itu. Nah kemudian ini tadi saya memberikan masukan secara substansi ya, bahwa kita menulis artikel ini tidak berdasarkan hasil penelitian kuantitatif ya, tapi lebih ke studi literatur ya. Nah, di sini saya melihat ada sepertinya terbalik-balik ya susunan slide-nya ini. Ini dikerjakan satu orang atau beberapa orang, kok penyusunannya tidak sistematis gitu. Jadi misal nih, di sini tahap pengetahuan proses ya. Ini ada bagan ya, ada bagan. Nah, ini dijelaskan secara deskripsi uraian dulu, kemudian di sini bagan, di sini penjelasannya ya. Ya Bu, Nah, Bu. ini Jadi kan balik lagi ya. Ini bagan lagi. yang dikirim terakhir ke Nah, grup ya, itu kan gini, kita tuh
ngerjainnya kayak pakai Canva kolaborator gitu loh Bu. Jadi kita kerjain bareng-bareng gitu ya, keroyokan lah istilahnya gitu, barengan. Terus kemudian ada yang memang posisinya tadi terbalik, tapi ketika kita presentasi tadi, ketika saya tayangkan itu sudah betul Bu gitu. Tapi yang tadi mungkin dikirim pertama kali itu memang ada posisi yang di slide ke, mohon maaf Bu, ke slide ke 16 harusnya dia naik di posisi ke 14 gitu di awal gitu. Nah, yang ini yang ungu itu harusnya di lebih di atas gitu. Nah, itu kalau di yang saya tampilkan tadi ketika paparan memang sudah berurut posisinya, Bu, gitu. Oke, nah yang menjadi pertanyaan selanjutnya secara substansi ya. Ini ada 5 tahapan Rogers karena kan di sini saya melihat ada sumber yang dirujuk adalah dari Rogers ya, yang 5 tahapan ini kan dari Rogers nih ya. Ya, Bu, betul. Bentar, mana tadi ya saya ada melihat sumbernya ditulis. Nah, ini. Di sini kan Rogers. Bentar saya izin. Halo. Oh, Ana lagi ngajar yang. Bentar ya. Nah, jadi nah ini dari Roger, kemudian di sini Rogers itu kan tadi ya pengetahuan, kemudian persuasi, keputusan, tahap keempatnya adalah implementasi, dan kelima apa tadi? Tahap kelimanya? Pak Nur Hasan? Penemuan kembali. Nah, Konfirmasi. reinvention. Saya tanya, apakah reinvention atau confirmation? Konfirmasi sih. Hah? Kok ada kata sih-nya? Makanya saya ini sumbernya Iya. dari mana? Apakah dari konsisten dari Roger atau bagaimana ini? Iya, dari Roger. Roger, apakah istilah yang digunakan reinvention di tahap kelima atau konfirmasi? Di sini tadi, nih. Nah, di sini kan confirmation. Konfirmasi. Gimana? Coba ceritakan bagaimana ini ceritanya? Coba. Cerita. Oke, yang betul yang tadi Bu, yang atas Bu, tadi tahapan. Konfirmasi. Iya, Baik. kan konfirmasi ya. Namun mengapa ini muncul 5 penemuan kembali gitu? Seharusnya memang ini Pak. Harusnya memang apa namanya? Aku tadi konfirmasi ya. Konfirmasi. Habis konfirmasi baru kita mau mengambil penemuan kembali gitu, Bu. Tapi yang dimaksud di sini kan sebenarnya konfirmasi. Jadi saya ingin Ya, tahu konfirmasi. ceritanya ini kok bisa, oh jadi tadi, tapi kok konfirmasi tidak ada di sini Bu tahapannya? Lewat. Iya, yang iya, Nah, ya. memperbaiki. Jangan kehapus Iya. lagi. Terima kasih, Gitu Bu. banget. Iya, saya juga tadi sempat ngecek, nanti Kak. kita keroyokan ya. Iya, Iya, jangan oh kehapus gitu. lagi. Lewat. Tapi ya, pada lewat. saat Kita menjelaskan, keroyokan. Maka kok tadi tidak sempat ada bingung. menyadari ya? Iya, kayak Bu Sebenarnya ada yang ya, ini lihat dulu deh nanti diperbaiki. Siap Seperti tadi kan diperbaiki, ada Bu. peletakan salah. Nanti akan Oke. diperbaiki gitu. Jadi nanti sebelum untuk kelompok berikutnya ya sebelum presentasi itu final review itu pertama, yang kedua adalah kalau memang ada waktu ya simulasi. Ya, simulasi. Simulasi secara substansi, secara penulisan. Kalian boleh Zoom bersama gitu berempat nih misalnya, terus simulasi. Nah, satu sama lain saling memberikan masukan, saling memberikan koreksi gitu ya, mengkritisi sehingga ketika tampil itu udah mapan gitu. Udah. Nah, ini juga ya rumusan masalah. Jadi saya melihat pembahasan di kelompok 4 sebenarnya kurang fokus pada 5 tahapan si Roger ini, pada 5 tahapan model pengambilan keputusan inovasi. Nah, jadi ini contoh nih ya, setelah menjelaskan 5 tahapan kemudian kok muncul rumusan masalah. Rumusan masalahnya tentang reinvention ya, penemuan kembali. Ya tidak?
lanjutan dari yang Iya, tadi, Bu. Bu. Iya. Padahal reinvention Artinya, itu tidak disebutkan di Roger. Nah, sebenarnya kalaupun ingin menambahkan satu step lainnya ya, misalnya mungkin Bapak Ibu menemukan dari siapa ini reinvention nih? Dari siapa? maaf Bu, di buku Ini. Roger ada Bu penemuan kembali. Justru Iya, kami tapi mengutip ini dari buku Roger yang halaman maksudnya yang memang buat dia tidak yang masuk di proses pengambilan keputusan inovasi kan. Itu setelah ya, setelah. Jadi itu lain cerita gitu. Nah, rumusan masalah Bapak Ibu itu biasanya ya letakkan di awal. Jadi dasar kita untuk mengembangkan materi itu berdasarkan rumusan masalah. Misalnya nih ada 3 rumusan masalah. Oh, atau ini dari buku Roger 3 rumusan masalah ini? Iya, dari buku Roger. Oke. Next page dari yang penemuan kembali. Jadi kan kita ada yang ke skip yang nomor 5, kemudian ada materi baru penemuan kembali. Gitu. Jadi Oke, saya jadi rancunya tuh gini. Jadi rancunya saya pikir yang Bapak Ibu maksudkan adalah rumusan masalah secara keseluruhan materi Oh, kalian gitu. Ternyata bukan, ini Bu, khusus bukan. ya setelah saya Ini cermati memang kelanjutannya, ini Bu. khusus untuk reinvention ya. Iya, iya, betul. Penemuan kembali. Oke, jadi bias gitu. Nah, oke. Ini jadi melebar kemana-mana pembahasan apa tujuan inovasi ya kan? Sebenarnya fokus pada tahapan proses pengambilan keputusan inovasi. Nah, ini juga faktor yang mempengaruhi. Ini untuk kelompok berikutnya ya, ini masukan saya tolong dicermati dengan seksama bahwa ketika kita mengangkat satu judul nih ya, judulnya ini, nih judulnya ya, maka fokus pada ini, pada model proses pengambilan keputusan inovasi. Tadi di kelompok 4 sudah menemukan beberapa hasil penelitian ya tentang adopsi inovasi ya Bapak Ibu ya, ada kurikulum apa tadi Bu Ari yang Bu Ari sampaikan tadi ya. Nah, fokus pada situ saja, bahkan itu didetailkan kalau mau studi kasus satu-satu hasil penelitian orang tersebut terkait dengan temuan penelitiannya tentang proses pengambilan atau adopsi inovasi ya, terutama terkait dengan proses pengambilan keputusan inovasi terhadap inovasi dalam penelitian tersebut. Nah, jadi tidak melebar kemana-mana nih, ini contoh faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan ini kan tidak ada kaitannya dengan judul. Jadi ini juga judul yang agak rancu, maksudnya faktor yang mempengaruhi apanya dari inovasi. Misalnya faktor yang mempengaruhi perkembangan inovasikah atau faktor yang mempengaruhi adopsi inovasikah? Ya, ini masih ada mempengaruhi titik-titik inovasi gitu. Ya, kalau ini kira-kira apa? Visi terhadap pendidikan, faktor pertambahan penduduk, faktor perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Ini kira-kira apa? Faktor yang mempengaruhi titik-titik diisi apa? faktor yang mempengaruhi hmm, sebenarnya niatnya kami jadi yang mempengaruhi suatu inovasi pendidikan itu apa aja ya gitu. Kalau konteks judul Bapak Ibu ya, itu faktor yang harusnya yang dicari adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan inovasi gitu. Ya kan? Ya Ya. betul Bu, pasti. Nah, gitu ya. Jadi upayakan sampai akhir itu linier, tarikannya tuh di judul. Jadi makanya fixkan di judul sampai bawah sampai conclusion itu udah linear kongruen ya, kongruen. Lagi kita. Ini kok saya Nah, ini kesimpulan. Nah, tadi Kang Jafar sempat menyampaikan bahwa kelompok ini merujuk pada 3 sumber tentang model
model atau model tahapan proses pengembangan proses pengambilan keputusan inovasi, tiga tokoh ya. Nah, saran saya sih itu dipaparkan ketiganya di sini ya, atau dari hasil penelitian yang tadi Bu Aspani sampaikan, beberapa itu disampaikan di slide, kemudian disimpulkan dari temuan-temuan penelitian tersebut mengenai tahapan proses pengambilan keputusannya. Jadi di kesimpulan itu fokus pada tidak hanya, kalau di sini kan saya melihat hanya kelompok 4 memaparkan tentang bagaimana 5 tahapan model proses pengambilan keputusan itu, ya. Jadi belum terlihat, hanya mungkin ini Roger saja ya? Iya Pak, iya Kang Jafar. Ya, Bu, izin Bu, serem banget nih lagi petirnya nih Bu di sini, kenceng banget. Jadi bagaimana nih? Ya, jam 2 ya? Kurang ya? Intinya tadi saya udah menangkap beberapa masukan yang intinya dari Ibu ya Bu ya, terkait dengan dari mulai abstrak, terus kemudian harus konsisten antara judul sampai kesimpulan akhir, terus kemudian juga ditambahkan dengan kalau bisa tadi kan kalau ini kan banyak fokusnya ke Rodgers-nya ya Bu ya, tapi yang Warner sama Walizer mungkin belum nampak banget gitu ya, kelihatan di sini juga, nanti itu akan jadi proses perbaikan juga untuk kami. Terus tadi apalagi ya, saya mungkin ada yang terlewat nggak Pak Nurasan tadi masukan dari Bu Syarifah? Nah, oke, saya ingin minta berkenan Bu Asfani menambahkan masukan kira-kira apa yang bisa ditambahkan di PPT kelompok 4. Apa yang kurang? Daftar pusaka belum ditampilkan, Ibu. Nah, jadi pada saat saya ingin melihat Rujukannya ini tadi. iya. Ada artikel rujukan, ada artikel pokoknya itu dari ya. Nah, ini kan metode studi literaturnya menurut Sulaiman ya, bahwa langkah pertama adalah memilih topik, kedua pencarian sumber literaturnya, ketiga pencarian sumber sastra. Kok pencarian sumber sastra ini? Hah? Ini saya yakin ya, kalian menerjemahkan dari bahasa Inggris ya? Artikel Sulaiman berbahasa Inggris ya? Ya, Bu. Nah, jadi ini sastra ini harusnya diterjemahkan apa? Sumber sastra, sumber bacaan. Oh, sumber sastra. Ini pemilihan sumber bacaan sebenarnya. Sumber literatur ya. Ya, literatur Bu, atau literatur. Ya, jadi ini kok jadi sastra gitu kan. Nah, jadi itu penting sekali nanti final review ya untuk kelompok berikutnya nih. Untuk kelompok berikutnya, kelompok berapa? 5 ya. Jadi 5 ini terakhir sebelum kita UTS ya kan. 5 sebelum kita UTS. Siapa kelompok 5? Coba. Saya Bu dosen. Siapa? Rida. Mana Bu Rida? Coba muncul. Maaf nih Kak Bu dosen, saya lagi sambil pramuka jadinya on kameranya di ini. Jadi Bu Rida dengan siapa aja? Bu Rida? Sama Pak Ade Firmansyah sama Ibu Rina. Oh ya, oke, 3 orang. Nah, jadi penting sekali ya Bu, final review dan simulasi ya kalau bisa ada waktunya. Gitu. Jadi tadi masukan dari Bu Asfani adalah menambahkan referensi ya. Kenapa Pak Bu Ari tidak menggunakan referensi? Padahal kita kemarin tuh lumayan lama loh membahas referensi, terutama mengenai hyperlink ya kemarin dari Bu Asfani. Bu Asfani gimana hyperlinknya? Ilmunya sudah bisa dibagi? Ini Bu yang biru. Bisa, Bu. Yang biru ini kalau diklik itu sumber itunya Bu, artikelnya. Jadi kenapa warnanya berbeda? Oh, sebentar. Coba saya stop share ya. Kok saya pada saat nggak bisa, Bu. Kecuali mungkin kontrol shift control, shift accept dulu kali ya. Enter. Enggak. Apa?
Kalau kemarin punya Klik tuh, Bu Bu. Klik Aswani kiri itu ya. Pak Jafar, langsung coba deh Pak diklik. Jafar. Jafar coba Pak Jafar. Oke, oke. Kemarin udah Mungkin itu dibikin ya masukan itu dari ada saya, linknya. Bu. Bu Ari. Saya Bu Rida. Ngarahin kemarin. Mana sih kepala saya sini? Udah kena ibu juga. Nah, Suara siapa ya? Suasana. Suara Bu Hasana, Ibu. maaf, nggak tahu. Lanjut Bu, maaf. Jadi ada Bu Hasana di sini. Iya, Apa jam Baru 2 masuk. kuliah lagi, Baru Bu. masuk. Baru Ya. masuk Bu, mau ngajar. Nggak apa-apa lanjut Bu, saya 10 menit lagi. Oke, lanjut. Oke. Bu Hasana kemarin kan ada amanah tuh mengamanahi saya. Jika memungkinkan. Benar mengamanahin Ibu. Ya benar. Terus Ibu. Ya, kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Fahri itu hari Kamis ya, hari Kamis. Saya menyampaikan perihal tersebut. Saya bilang ke beliau bahwa kalau internasional kayaknya terlalu apa ya, mendadak dan terlalu tidak bertahap gitu loh Bu. Artinya mungkin kita mulai dari nasional dulu gitu. Jadi ini untuk kelasnya semester 3 ini cukup tidak ya? Ini kita kurang 6 menit. Setelah ini siapa? Bu Hasanah ya ngajar ya? Iya, Ya, Bu. Ya, Saya betul. masuk. Nah, jadi kalau internasional mungkin terlalu berat Bu. Mungkin kita pengalaman nasional dulu. Nah, kemarin Bu Hasanah hadir juga kan ya di webinarnya Prof Eko? Iya. Ya. Ini ya Bu, lumayan cetar ya Prof Eko ya. Iya. Sebenarnya materi beliau itu juga terkait dengan disruption itu kan juga difusi inovasi ya. Jadi disrupsi itu kan adalah disrupsi itu ada perubahan besar-besaran akibat inovasi kan ya? Betul tidak? Iya. Nah, jadi itu sebenarnya juga beliau sebenarnya bisa jadi salah satu narasumber ya kalau memang kita akan mengadakan seminar nasional di semester ini gitu. Nah ini tadi yang sebagaimana apa yang saya sampaikan di awal bahwa saya juga akan minta waktu di akhir gitu ya untuk menyampaikan amanah dari Prodi. Bagaimana ini untuk UAS mungkin ya ini hanya penawaran ya, penawaran tidak mutlak wajib disetujui, disepakati. Jadi mungkin penawaran bagaimana Bapak Ibu jika kita mengubah format project yang awalnya itu membuat artikel submit di Sinta, kemudian kita ubah dengan mengadakan seminar nasional secara kelas gitu ya, itu untuk nilai ujian akhir semester. Bagaimana? Saya ingin mendengar Boleh Bu, responnya. Bu Saripah. Boleh. Siapa ini? Pak Pak Soleh, Bu Saripah. Pak Soleh ya. Nah, gimana coba responnya, Pak Soleh? Itu opsi yang kedua aja kali ya, yang mengadakan nasional itu. Nah, jadi kalau Bapak menyetujui, ini tawaran mahasiswa sebagai panitia, Pak. Jadi nanti saya mungkin sebagai pengarah, kita akan brainstorming ya mengenai mekanisme dan lain-lainnya teknis. Tapi Bu, ya ditanya yang lain juga sih. Ya, jadi artinya dari lainnya Pak bagaimana Soleh ya? kan sudah setuju ya untuk betul. kita beralih format ujian akhir semesternya. Bu Vita apa ini katanya? Bu Vita, bisa saya minta tolong dijadikan host. Bu Ari. Maaf Bu, ini mah. Iya Bu, mau nunjukin linknya Bu, maaf. Link apa ini Bu Ari? Kata itu Bu, Yang sumbernya tadi, Bu. yang birunya tadi, Oke. yang PowerPoint-nya. Bisa diklik. Oke, bisa Yang diklik warna gitu biru ya. bisa diklik. Sudah Bu Ari, silakan. Iya gitu. Iya. Udah nyambung link. Udah tadi saya cek bisa kok Bu Ari. Oh gitu. Iya, Saya kok oke, makasih. belum bisa ya.
Nanti saya coba lagi. Baik. Nah, itu terkait ujian akhir semester. Jadi kita project ya, karena ini memang kan project base ya. Project mata kuliah. Ya, hampir semua mata kuliah sekarang ya sudah berbasis project. Bagaimana Bapak Ibu? Baru satu dari Pak Soleh, saya mendengar responnya. Yang lain? Untuk Dokter, untuk mekanismenya itu seperti apa Bu Dokter ya? Maksudnya apakah kita panitia saja, tidak terlibat kayak seperti narasumber, offline atau daring gitu Bu Dokter? Ini jidatnya saja yang terlihat, sebenarnya yang bicara ini siapa ya? Saya. Pak Hafid, Bu, Pak Hafid. Ya, Saya nggak jelas. Ya, untuk Pak Hafid. mekanisme. Pak Hafid Ya, bisa Bu nggak Dokter. diturunin kameranya, jadi nggak jidatnya saja yang terlihat. Nah, Gimana Pak Hafid? untuk mekanismenya itu seperti apa? Apakah nanti kita mencari narasumber, apakah sudah ada dari pihak UIA, terus untuk pelarangannya seperti apa? Apakah memang daring atau memang luring gitu, Bu Dokter? Dan juga satu, kita hanya sebagai panitia dan juga peserta itu ya. Mungkin ya, Bu Dokter. Baik, jadi mengenai hal-hal setelah ini Bapak Ibu, bisa kita jadi fleksibel ya. Nah, kalau dari saya pribadi tadi saya sempat singgung itu karena kemarin ikut webinarnya Prof. Eko ya, saya juga pernah, beliau itu sangat ya, yang saya pernah kenal itu sangat baik, artinya ketika kita mungkin nanti berminat untuk hasil kesepakatan beliau itu juga bisa ya. Kemarin ada nggak mahasiswa yang hadir? Kan ada Bu Hasanah membagikan ya di grup kelas blended ya, kelas semester 3. Itu ada yang ikut nggak kemarin? Ikut. Nah, saya pikir beliau salah satu yang bisa. Nah, dari saya baru ada Prof. Eko. Nanti kita bisa eksplorasi dari mahasiswa pun boleh menyampaikan mungkin Bu, beliau cocok gitu ya. Jadi yang pakar di bidangnya, terutama di bidang pendidikan ya, yang memahami betul gitu ya, kita bisa diskusikan kembali apakah tokoh yang disodorkan tersebut qualified nantinya gitu dan relevan dengan apa yang menjadi tema kita. Jadi ini karena mata kuliah difusi inovasi, maka temanya seputar difusi inovasi Bapak Ibu, difusi inovasi pendidikan ya. Nanti saya belum sempat eksplor tema spesifiknya apa gitu ya. Kemarin sih sempat Bu Hasanah juga ada menyampaikan, artinya tema sub-sub temanya terkait dengan inovasi di bidang cyber ya kalau tidak salah ya. Nanti kita detailnya, jadi kita sepakati dulu nih apakah karena dengan waktu yang tersisa ini kita sepakati dulu apakah sepakat mengubah format UAS atau tetap sebelumnya. Jadi nanti untuk teknisnya kita fleksibel saja. Jadi ini tujuannya adalah ya membantu prodi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah ya, gitu. Izin lagi Bu Dokter ya, mungkin masukan ya. Kalau bisa nanti kalau seandainya memang kita mengadakan seminar ini, mungkin izin untuk mungkin bisa dikombin sama mata kuliah yang lain gitu. Misalkan jadi untuk materinya itu bisa menyeluruh, mungkin tidak lokasi di posisi saja. Mungkin tadi kan cyber itu kan mata kuliahnya Pak Fakri juga mungkin bisa nyambung ke situ gitu. Nah, saya kurang paham ya kalau biasanya sih kalau yang pernah saya laksanakan ya, saya pribadi itu biasanya satu mata kuliah Pak. Jadi ini project untuk satu mata kuliah. Nah, mengenai materi itu bisa dikembangkan karena kan memang mata kuliah dalam satu prodi itu biasanya memang saling berkaitan ya. Gitu, Pak. Sepertinya tawaran menarik ini, Bu. Nah, nanti atau kita tidak putuskan sekarang, kalian rembuk dulu, pekan depan kita akan sambung ya, lanjutkan membahas perihal ini. Nah, harapan saya pekan depan itu sudah ada keputusan bersama apakah kalian format pertama atau yang baru hari ini saya tawarkan. Gitu ya. Baik, demikian. Jika tidak ada lagi yang ingin memberikan respon,
Ada? Punten Bu Dokter. Ya, Pak Nur Hasan. Ya, kalau saya secara pribadi ya menyambut baik kalau memang ada seminar, tetapi kalau bisa jangan tingkat internasional dulu, cukup Ya, kita nasional ya. nasional. Karena memang kami ini sebagai S2 ini sudah harus terbiasa barangkali dengan seminar, kemudian mengadakan seminar itu sendiri, bahkan mungkin menjadi narasumber gitu kan. Dan saya secara pribadi juga sudah mulai berlatih untuk menjadi narasumber. Jadi memang ini sudah harus kita mulai dan kita belajar berani gitu. Kalau kita nggak berani, ya kapan mau beraninya gitu ibaratnya. Dan disinilah barangkali momen yang sangat bagus kami para mahasiswa S2 di MTP ini ya belajar begitu, belajar aplikasi langsung begitu untuk mengadakan seminar. Gitu. Jadi bukan sebatas teoritis kita belajar, tetapi langsung aplikasi. Ya, Itu baik. barangkali Bu Dokter. Ya. Baik, terima kasih. Senang sekali mendengar respon beberapa yang sudah memberikan komentarnya ya. Semoga nanti ada hasil yang terbaik ya. Hasil terbaik, apapun itu keputusannya, insya Allah itu yang terbaik. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya. Jadi pekan depan harapan saya sudah ada keputusan kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Siap. Ya, siap. Bu Dokter. Untuk mekanismenya kita fleksibel saja, tidak usah kaku. Artinya nanti kita diskusikan juga bareng dengan prodi. Jadi ketika sudah ada keputusan dari kita, maksudnya kesepakatan dan draft kasar ya, kita nanti akan diskusikan, konsultasikan kembali ke prodi gitu ya. Baik, demikian. Boleh saya langsung Bu sebentar, mumpung ada Ya. saya. Ya, Saya silakan, Bu tambahin Hasana. sedikit boleh Bu, Afan belum bisa buka ya kameranya. Jadi rencana seminar kalau dari rangkaian prodi agenda yang kita agendakan itu November memang seminar internasional. Kalau kita mau menggeser nggak siap, bisa di bulan selanjutnya jadi bulan Desember. Ya. Jadi nggak apa-apa sesiap kita saja karena memang kemarin kan harusnya sudah disiapkan. Cuman karena lagi ada program audit mutu di prodi, kami nggak sempat. Lalu dia juga mau menyiapkan akreditasi. Maka kami minta mata kuliah Bu Saripah untuk seminar internasional ini. Insya Allah begitu. Kapan siap waktunya nggak apa-apa, tapi dimulai dari sekarang gitu. Kalau memang nggak memungkinkan di UAS, ya kan, nanti bisa dibuatnya menunggu dari menunggu di semester baru nggak apa-apa begitu. Disesuaikan juga dengan jadwal teman-teman semuanya di kampus, di sekolahan ya kan, di sekolahan seperti apa gitu, biar nanti nggak jadi beban juga gitu. Coba diskusikan waktu yang tepatnya kapan, tapi dibuat timeline yang memungkinkan gitu kapan dilaksanakan. Kami sudah bersyukur bisa terlaksana karena ini perdana ya, seminar internasional perdana di prodi MTP. Biasanya kita seminarnya lokal dan nasional. Setiap mata kuliah ada seminar harusnya gitu. Setiap mahasiswa, setiap semester itu per kelompok, per kelas itu ada tanggung jawab itu yang kita berikan. Sekaligus biasanya kalau seminarnya nggak internasional, kita minta narasumbernya dari mahasiswa di mata kuliah tersebut gitu. Kalau dulu ada Bu Agita, narasumber, asesmen, Pak Rido, itu beberapa kali bisa dilihat di YouTube-nya MTP itu ada seperti itu gitu. Nah, dosennya itu adalah salah satu kalau nggak internasional ya, mata kuliah pengampu Bu Saripah. Nanti kalau mata kuliah saya salah satu narasumber. Kalau dari luar tinggal dicari aja siapa satu orang gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi satu sesi perkuliahan itu dibuat online untuk masyarakat. Nah, itu jadi PKM nanti. Laporannya jadi laporan PKM seperti itu. Nah, jadi karena itu maka di sini ya tadi sempat Bu Saripah sampaikan membuat seminar nasional dulu, nggak apa-apa. Nanti Bu Saripah narasumbernya. Kalau saya yang buat seminarnya, narasumbernya saya.
tambah dengan yang lain gitu dari luar. Dulu Pak Misbah waktu jadi dosen, nah dia cari temannya di Kemendikbud. Kebetulan beliau di Kemendikbud ada temannya yang untuk Merdeka Belajar gitu. Nah, boleh kalau tadi misalnya Ibu punya temannya Pak Eko, manggil Pak Eko gitu. Pendanaannya dari mana untuk membiayai pemateri? Itu kita biasanya karena menyiapkan jauh-jauh hari, ini kan ada beberapa minggu lagi kalau untuk UAS ya. Itu kita menyebarkan pendaftaran kemana-mana, dan kita maaf ya, lagi berisik di rumah. Kita menjanjikan memberikan sertifikat ya. Katakanlah ada penugasan gitu, berapa JP gitu, ya kan? Apa 10 JP gitu, sertifikat setengah hari dari seminar, kemudian kita berikan tugas-tugas sehingga bisa jadi 10 JP atau 16 JP seperti itu. Jadi uangnya dari sertifikat itu, ya. Kita minta. Insya Allah, berisik banget gimana ini. Jadi uang sertifikat biasanya 20.000 gitu, ya kan? 20.000 kali kalau katakanlah ada 100 orang sudah 2 juta gitu ya. Nah, jadi kita walaupun sedikit tapi kita membayar kepada narasumber gitu, kepada narasumber yang kita undang dari luar, dan juga kepada dosen pengampu gitu dibayarkan gitu ya kan. Ya biasanya seperti itu, dan kalau ada lebih nanti dititipkan ke Prodi untuk kegiatan-kegiatan PKM-nya di lapangan gitu. Seperti itu arahan dari saya. Nah, untuk seminar internasional karena perdana, saya minta Bu Saripah nih kita baru perdana nih. Bisa enggak ya kita minta bantu Bu Saripah dan mahasiswa gitu. Nah, jadi untuk seminar internasional ini memang direncanakan Bu Saripah ya. Mungkin bagaimana pelaksanaannya kita diskusikan ya. Pengalamannya kalau beberapa kali yang saya lihat mengikuti seminar internasional, mereka menyiapkan webnya untuk pendaftaran artikel. Jadi artikel itu untuk disubmit. Kita di UIA punya 6 ya, jurnal yang terakreditasi. Ada di FAI 2, ada di FKIP 3, ada di Fakultas Hukum 1, ada di Ekonomi 1. Berarti berapa itu? Ada 7 ya, atau 8. Nah, jadi seminar internasional ini kita berharap ada sumbangan artikel. Yang artikel itu berharap juga dari internasional, dari berbagai negara, agar nanti kayak jurnal akademika, ada penulis dari luar, ya. Ada penulis dari luar, sehingga artikelnya berkolaborasi, sehingga akademika itu menjadi lebih baik, jurnal Prodi MTP. Seperti itu juga sih harapannya Bu Saripah ya. Nah, karena itu maka coba dicari waktunya ya untuk bisa. Saya berharap mata kuliah Bu Saripah internasional, saya nasional aja gitu. Gimana Bu Saripah? Nanti keputusannya, jadi saya tidak bisa memutuskan Bu. Keputusannya adalah kesepakatan bersama. Bagaimana nanti ini kan semua 29 mahasiswa sudah mendengarkan arahan dari Bu Hasanah ya selaku Sekprodi. Nah, nanti bagaimana mereka menyikapi dan meresponnya ya, kesepakatan bersama ya, kesepakatan kelas, artinya melihat dari berbagai modal ya, modalitas masing-masing ya individu mahasiswa, baik itu secara waktu, kemampuan, dan lain-lain ya, perlu dipertimbangkan baik-baik gitu. Jadi bagaimanalah saya serahkan ke mahasiswa, nanti bisa hasilnya, jadi kita tunggu keputusan kelas, kemudian bisa disampaikan ke saya karena ini mata kuliah saya, baru kita diskusikan dengan Prodi nantinya ya. Gitu. Ya, kalau bisa dari sekarang kita buat grup aja. Kalau bisa dari sekarang udah buat grup, Bu, grup panitia namanya. Grup panitia, nanti ada Pak Fahri, ada saya, ada Bu Saripah di dalamnya gitu. Ada mahasiswa ya, karena semuanya. Ini juga keputusan untuk mengubah format UAS ke seminar ini kan belum disepakati Bu Hasanah. Jadi saya juga tidak bisa langsung ujuk-ujuk mengubah format ya, karena
kita sudah kontrak kuliah dan itu akad di awal ya, itu akad, dan akad itu harus juga ketika ada perubahan maka juga harus melalui proses proses rembuk ya. Jadi semoga tidak ada unsur paksaan di situ di dalamnya, karena ini kita kuliah inginnya kan fun learning ya, gitu. Nah, demikian mungkin dari saya karena saya ada janji ke Stasiun Gambir. Mohon maaf. Gitu. Baik. Ya, terima kasih Bu Hasanah. Ada mahasiswa yang ingin Baik. memberikan respon? Ada? Coba saya ingin mendengar dari mana nih? Satu orang lah ya. Dari siapa? Silakan. Satu orang mewakili. Pak Hadi Ismail, coba Pak Hadi. Ya, Untuk baik. respon Harus sementara dibuka. ya. Ya, baik Ibu. Barangkali ada baiknya gitu kita melakukan satu kegiatan format berbeda karena kaitannya ini kan kolaborasi yang harus disusun rapi, membentuk satu konsep-konsep pelaksanaan publikasi informasi. Mungkin barangkali nanti ada teknik-teknik tertentu yang harus kita siapkan. Mungkin beberapa hambatan dan kesulitan yang saya pikir itu adalah terkait dengan pengaturan segala hal itu dengan kita memiliki tugas-tugas yang di luar kegiatan perkuliahan ini yang perlu penyepakatan waktu, tempat berkumpul, dan mungkin penyusunan konsep-konsep pelaksanaan ini yang butuh, nggak bisa cuman online saja. Nah, ini butuh sepakat. Kadang saya juga berpikir untuk kerja kelompok saja ketemu, nyari waktunya agak sulit gitu ya. Nah, tapi pelaksanaan kegiatan ini saya melihat dampak kepada kami itu selain ya memberikan pemahaman atau pengetahuan baru, ya tentunya konsep-konsep berorganisasi dalam melaksanakan kegiatan akan sama-sama kita bisa munculkan. Saya pada hakikatnya setuju Bu, ya pelaksanaan ini memang, tapi betul butuh disepakati dengan matang supaya nanti semuanya punya komitmen bersama gitu ya, bahwa ayo kita laksanakan ini dengan betul, dengan benar, dan kita hadirkan satu konsep pelaksanaan, penambahan konsep kegiatan pengganti dari pelaksanaan UAS itu sendiri. Jadi harapannya ya kalau sudah ditetapkan bersama, ya komitmennya betul-betul dituntut untuk bisa menyelenggarakan dengan maksimal gitu ya. Barangkali itu Bu Sarifah, makasih banyak. Baik, demikian. Terima kasih Pak Hadi Ismail dan Bu Hasanah. Jika tidak ada lagi yang lain ya, saya izin untuk mengakhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih semuanya, kelompok 4 dan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa Bu Hasanah. Saya akhiri, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.